10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Membuka tabir G30S dari dokumen KGB. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. 50 tahun lebih, politik Indonesia mengalami tsunami oleh apa yang dikenal dengan G30S. Banyak analis, baik dari dalam maupun luar negeri, mencoba menguak tabir-tabir yang selama ini menyelimutinya. Pasca reformasi Mei 1998, berbagai buku, seminar, dan makalah begitu deras mengalir. Dan sejauh ini belum ada versi yang disepakati secara mutlak. Mengungkap G30S berdasarkan dokumen-dokumen dari KGB, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, Komite Keamanan Negara, Badan Intelijen Uni Soviet, CIA, Central Intelligence Agency, Badan Intelijen Amerika Serikat, arsip-arsip pemerintah RRC, dan lain-lain. Khusus yang berkaitan dengan sumber-sumber dari KGB ditulis oleh Dr. Viktor Samsky, Direktur Pusat ASEAN di Universitas MGIMO di Moskow. Sistem kekuasaan yang berfungsi di Indonesia pada awal 1960-an adalah sistem demokrasi terpimpin dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertingginya. Waktu itu, Kepala Negara Republik Indonesia juga dikenal sebagai proklamator, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dan sejak 1963 sebagai presiden seumur hidup. Pada satu sisi, Soekarno menjadi pemain politik yang dominan. Namun pada sisi lain ada dua kekuatan lain yang selalu membayanginya, yakni TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Awal 1965 diwarnai oleh desas-desus mengenai adanya rencana kudeta yang akan dilakukan oleh para perwira tinggi untuk mencegah jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. Terdengar desas-desus pula bahwa kubu komunis sedang berupaya menggagalkan rencana tersebut. Akhirnya, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, 7 orang pimpinan tertinggi Angkatan Darat diserbu di tempat kediaman masing-masing di Jakarta. Pada 2 Oktober, ketika masuk wilayah Halim, pasukan Kostrad praktis tidak menghadapi perlawanan apapun. Baik para anggota biasa dari gerakan 30 September maupun para pemimpinnya telah bubar entah kemana. Pada hari-hari berikutnya, Soeharto yang sebelumnya hampir tidak pernah menampakkan diri secara publik, tiba-tiba muncul sebagai tokoh dengan sikap penuh percaya diri. Pertama-tama, dia menuntut agar kepala negara mengangkatnya menjadi Panglima Angkatan Darat. Akhirnya ia pun memperoleh posisi itu dengan relatif mudah. Walaupun untuk beberapa hari, Soekarno masih coba mempertahankan Mayor Jenderal Pranoto sebagai Caretaker Angkatan Darat. Dengan mengabaikan segala aturan hukum yang berlaku,
Soeharto mengatakan bahwa dalang utama gerakan 30 September adalah PKI. Tsunami anti-komunis yang melanda Indonesia sejak Oktober 1965 hingga Maret 1966 benar-benar mengerikan. Tak kurang dari 500 juta orang, mungkin sekali jauh lebih banyak dari itu, tewas dibunuh karena terkait atau dikait-kaitkan dengan PKI. Berpuluh-puluh ribu orang telah dijebloskan ke dalam penjara dan kamp-kamp konsentrasi tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Sebagaimana kemudian menjadi jelas, penumpasan PKI merupakan prolog bagi tersingkirnya sang pemimpin besar revolusi dari puncak kekuasaannya. Tanpa PKI, Soekarno tidak lagi mampu menggunakan pertentangan antara kaum kiri dan kaum kanan untuk memperkuat posisi pusatnya sendiri. Meskipun demikian, waktu itu pengaruh Soekarno masih cukup besar. Bahkan ada kekhawatiran bahwa suatu upaya menggulingkan dia secara terbuka akan dapat memicu sebuah perang saudara. Di tengah situasi demikian, sikap Panglima Angkatan Darat tampak begitu halus. Sementara para demonstran anti-Soekarno diberi keleluasaan untuk berteriak dan melakukan apa saja. Sang Panglima Angkatan Darat yang baru itu menunjukkan diri di mata umum seolah-olah ia adalah seorang putra yang amat mencintai bapaknya. Dengan demikian, tidak aneh bahwa babak kedua dari kudeta di Indonesia berlangsung secara bertahap. Pada akhir tiap-tiap tahap itu hasil-hasil yang sudah dicapai disetujui secara resmi oleh badan legislatif tertinggi saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Misalnya pada 11 Maret 1966, sekelompok pimpinan militer memaksa presiden untuk menandatangani suatu perintah mengenai penyerahan kekuasaan eksekutif untuk sementara waktu dan demi pemulihan keamanan ketertiban umum kepada Jenderal Soeharto. Kemudian MPRS memberikan status undang-undang kepada perintah itu supaya dokumen tersebut tak dapat dibatalkan bahkan oleh orang yang mengeluarkan dan menandatanganinya. Meski demikian, baru pada Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pemangku jabatan kepala negara. Sementara itu, sang jenderal mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan sejumlah politisi agar Soekarno diadili karena keterlibatannya dalam gerakan 30 September adalah kurang bijaksana. Baru setahun kemudian, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkuasa penuh. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.